Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi, guru SMK Negeri 1 Batam. Saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang berjudul menerapkan instalasi sistem kontrol dengan PLC pada sistem parkir otomatis. Selamat menyaksikan. Tentang perjalanan yang berat untuk kita. Selamat pagi anak-anak. Siap untuk belajar hari ini? Siapa? Oke, cuma duduknya agak di atas. Oke, karena kita social distancing ya. Oke, kita kelas silakan disiapkan temannya. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Siap salam. Selamat pagi anak-anak. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Lengkap Pak? Oh, lengkap, bagus ya. Baik, hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita pada sistem kontrol terprogram. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara merangkai instalasi pada PLC. Ya kan? Masih ingat? Masih. Kemudian juga pada pembelajaran yang sama pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana cara membuat program dengan menggunakan PLC. Khususnya PLC yang kita gunakan adalah PLC Fido. Ya, Fido yang ada di workshop kita adalah PLC Fido. Apa kodenya kemarin? PLC Fido TWDR CAA 24DR. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat sekarang bahwa perkembangan kemajuan pembangunan itu semakin meningkat, ya, bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan maka lahan yang tersedia untuk lapangan parkir. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Jadi hari ini kita akan menginstalasi PLC sebagai sistem kendali pada sistem otomasi industri. Nah, jadi pada hari ini tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui kegiatan diskusi kalian dapat menerapkan instalasi PLC pada sistem kendali untuk otomasi industri. Kemudian dengan melakukan demonstrasi dan uji coba langsung, nanti kalian dapat menginstalasi langsung ya PLC sebagai sistem kendali pada sistem otomasi industri. Nah, sebagai proyek kita pada minggu lalu kita sudah mensepakati bahwa kita akan merancang sistem, yaitu sistem parkir otomatis. Di mana pada sistem parkir otomatis ini kita akan menggunakan PLC sebagai sistem kontrolnya, kemudian kita akan menjalankan outputnya dengan mengkolaborasikan sistem PLC dengan sistem elektromatik. Begitu ya anak-anak ya? Ya Pak. Oke. Sekarang sebelum bahwa sistem kontrol otomasi industri itu terdiri dari 3 unsur utama. Ya, ada bagian input, kemudian ada proses, kemudian ada output. Nah, maka nanti ketiga komponen inilah yang akan kita jadikan sebagai sistem untuk membuat project yang kita buat. Coba Mira, apa saja peralatan yang termasuk di dalam komponen input? Tombol Pak. Tombol, apa lagi? Limit switch, sensor. Pokoknya semua jenis tombol apa ya, saklar bisa juga. Oke, jadi bisa disimpulkan apa saja peralatan yang bisa kita gunakan yang sifatnya seperti saklar, ya, bisa kita jadikan sebagai komponen input. Nah, kemudian setelah komponen input ada bagian proses. Nah, di dalam hal ini sesuai dengan judul kita, tentu saja yang akan memproses sinyal itu adalah PLC. Nah, kemudian PLC akan menggerakkan bagian output. Nah, coba Nani, apa saja peralatan yang termasuk di dalam komponen output? Lampu indikator, alarm, solenoid, motor listrik,
industri yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem parkir otomatis. Nah, sistem parkir otomatis ini terlebih dahulu sistem kerja yang ada pada sistem parkir ini. Dengan harapan dengan Bapak menjelaskan ini nanti kalian bisa mendesain sendiri bagaimana cara wiring, bagaimana cara memprogram sehingga sistem ini dapat diterapkan di dalam mengontrol sistem parkir yang ada. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini adalah panel yang kita gunakan untuk mengontrol sistem ini. Nah, apabila push button on nanti ditekan, maka sistem akan hidup. Kemudian ketika sistemnya hidup, maka lampu satu akan menyala, lampu hijau akan menyala. Nah, ketika sistemnya sudah hidup, lampu hijau sudah menyala, ini menyatakan bahwa parkir tersedia. Nah, sehingga ketika ada mobil yang akan masuk, dia bisa memasuki parkir tersebut. Nah, berarti sudah ada berapa input yang akan kita gunakan nanti? 2. Dengan menekan push button on. Ada berapa inputnya? 1. Nah, kemudian setelah sistem hidup, ketika ada mobil yang masuk, maka nanti mobilnya akan dideteksi oleh sensor pertama. Sensor pertama yang akan meneruskan ke sistem sehingga nanti pintu akan terbuka, pintu masuk akan terbuka. Kemudian ketika mobil masuk akan menyentuh sensor 2 sehingga pintu masuk akan tertutup. Setelah mobil masuk, ketika ada mobil yang mau keluar, maka akan menyentuh sensor 3 mengakibatkan pintu keluar akan terbuka. Kemudian ketika mobil sudah keluar menyentuh sensor 4, maka pintu keluar akan tertutup. Nah, berarti di dalam sensor ini ada berapa input yang digunakan di sini? Di dalam sistem yang menggunakan sensor ini. Ada sensor 1, sensor 2, sensor 3, dan sensor 4. Berarti kita menggunakan 4 input. Ditambah dengan 1 yang tadi. Berarti jumlahnya berapa? 5. Sudah 5 input. Nah, kemudian untuk mematikan sistem, kita menggunakan push button off. Tambah 1 lagi input. Inputnya menjadi 6. Kemudian kita menambahkan 1 input lagi yang berguna untuk mereset program apabila terjadi trouble di dalam pengoperasian nanti. Sehingga untuk sistem ini kita menggunakan input dengan jumlah 7. Oke, itu input. Kemudian untuk output sebagaimana yang nampak di sini, pertama ini lampu indikator. Lampu hijau untuk menyatakan parkir tersedia, lampu kuning untuk menyatakan sistem hidup, dan lampu merah untuk menyatakan bahwa parkir penuh. Berarti untuk lampu indikator saja kita sudah membutuhkan 3 output. Kemudian di sini ada silinder yang digerakkan oleh solenoid. Ya, ada untuk gerakan maju, untuk gerakan mundur. Berarti tadi 3 ditambah 4, ini 5. Di pintu keluar juga ada silinder untuk ada silinder untuk memajukan silinder dan juga ada silinder untuk memundurkan silinder. Sehingga totalnya outputnya dibutuhkan adalah 3 ditambah dengan 4 jadi 7. Sehingga kita butuh untuk mendesain sebuah sistem kontrol yang menggunakan 7 input dan 7 output. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Sekarang di papan tulis ini Bapak sudah ada gambar PLC. Bapak ingin kalian mengulang lagi bagaimana cara wiring I/O pada PLC. Ini adalah gambaran dari PLC Twido yang kita gunakan. Di sini ada bagian input, ini adalah bagian output. Nah, Bapak ingin meminta siapa di antara anak-anak Bapak yang bisa menggambarkan ke depan bagaimana cara merangkai I/O PLC untuk sistem kita tadi. Sebagaimana kita ketahui, kita membutuhkan 7 buah input. Oke, salah satu di antara anak-anak Bapak, siapa yang bisa menggambarkan ke depan? Bapak senang sekali semua pada bisa. Yang pertama, angkat tangan Elvina, silakan ke depan.
Oke, S1, S2, S3 itu apa? Ini sensor Pak. Oke, bagus. Silakan duduk. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, berikutnya siapa yang bisa menggambarkan wiring untuk output? Coba angkat tangan. Oke, Bapak juga senang karena banyak yang bisa. Coba Evi yang paling depan. Sudah selesai Pak. Oke, bagus sekali. Sekarang ya, seperti yang digambarkan oleh teman kalian, itulah cara yang kita lakukan untuk melakukan wiring untuk instrumen output wiring. Nah, langkah berikutnya adalah ketika kalian sudah selesai melakukan wiring, yang akan mengontrol prosesnya itu tadi berada di dalam PLC. Nah, maka untuk langkah selanjutnya kita akan membuat program. Program yang akan kita buat dengan menggunakan ladder diagram. Nah, Bapak di depan sudah mempunyai awalan dari sebuah ladder diagram. Sistem akan hidup kan? Nah, maka M0 inilah nanti M0 akan menghidupkan lampu sistem Q0. Q00 adalah lampu indikator pada sistem. Bisa dipahami? Oke, sekarang coba dibuka di laptopnya masing-masing. Coba diteruskan programnya sehingga program ini dapat melaksanakan fungsi sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan tadi. Silakan dibuka program Windows Suite atau Windows yang ada di kembali instalasi yang ada di sini. Nah, kemudian setelah ini kalian diminta untuk menginstalasi ulang sistem yang ada di sini. Setelah melakukan proses wiring, kemudian kalian upload program yang sudah dibuat tadi ke dalam sini dan kita akan uji cobakan apakah kalian mampu untuk melakukan instalasi dan sistem kita bekerja dan berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Bisa? Bisa Pak. Oke, kita lakukan praktek melakukan instalasi. Mana cara kerjanya? Ketika tombol on kita tekan, nanti sistem hidup. Ini lampu untuk sistem hidup. Kemudian sekarang parkir sedang dalam keadaan kosong. Nah, teman saya akan membantu saya. Silakan. Itu pada saat mobil masuk, pintu masuknya terbuka. Ditekan sensor 2, pintu masuknya tertutup. Ini untuk pintu keluar dari dalam. Ini berarti ini masih ada lahan yang kosong. Sekarang kami set di sini selama sebanyak 12 tempat parkir.
Ketika capaian sudah sampai, artinya 12 mobil sudah ada di tempat parkir, maka lampu indikator merah hidup. Apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita? Bahwa untuk mengoperasikan dan menginstalasikan sistem PLC di dalam sistem otomasi industri, apa yang harus pertama kali kita ketahui? Oke, Mira, silakan. Kita harus tahu dulu input outputnya. Oke, input dan output yang kita gunakan apa? Oke, setelah itu apa lagi? Oke, nanti Membuat programnya. oke, setelah itu kita akan membuat program sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berikutnya, oke, mana nih? Oke, Mas Yani. Membuat wiringnya, Pak. Oke, setelah program kita buat wiring. Setelah wiring kita buat, apa lagi kita lakukan? Pak, Yang lain? dan programnya Pak, Apa Elia? kita transfer Oke, program yang sudah dibuat Nani tadi kita transferkan ke PLC. Dan setelah itu kita tinggal mengoperasikan. Dan yang paling penting sebelum mengoperasikan harus perhatikan keselamatan. Demikianlah hasil video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.